Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru ceria kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Oke. Fokus konsentrasi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Dan pada kartu yang pertama, aku punya Knight of Pentacles. Kesatria, koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Nah, kesatria koin ya. Sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Mungkin secara visualisasi sangat menjelaskan dan menggambarkan tentang adanya sebuah kemajuan dan pencapaian. Nah, kemajuan dan pencapaian. Oke. Sebuah kemajuan yang akan kamu dapatkan tentu inilah yang akan apa ya teman-teman, ini mungkin untuk mengubah hidup lebih baik secara kondisi kehidupan sosial juga sangat terlihat sih sebenarnya. Ya, jadi mungkin dengan kata lain bisa jadi teman-teman, sebuah keberuntungan akan mengubah kehidupan kamu gitu ya, secara kondisi kehidupan sosial nanti. Oke, entah itu mengenai tentang usaha pekerjaan, bisnis kamu, teman-teman, ya. Dan kemudian aku lihat juga ada sebuah apa ya, seperti ada sebuah kejutan ya, teman-teman. Kejutan yang akan kamu peroleh. Ya. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya kesatria koin di sini. Nah, kesatria koin muncul hadir ya, teman-teman. Lagi dan lagi kartu koin muncul. Ini petanda bahwasannya dua keberuntungan akan kamu dapatkan. Ya, tapi bisa jadi bisnis dan usaha kamu setelah pekerjaan kamu semuanya beruntung ya. Dan oke, mungkin inilah harapan terbesar dari teman-teman Aquarius ketika mungkin selama ini kamu sudah melakukan hal yang sudah cukup banyak ya, cukup besar teman-teman, sudah berkorban berjuang untuk gimana caranya agar kehidupan kamu secara kondisi kehidupan sosial itu bisa meningkat ya, lebih baik, nah seperti itu. Nah, maka yang aku lihat memang hal yang demikian teman-teman, tidak dapat dipungkiri ya, apa yang aku lihat pada kartu pertama dan kartu kedua, mungkin inilah sebuah jawaban atas doa-doa kamu. Oke, dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, ada The Star. Nah, The Star ini muncul hadir ya sebagai energi kartu ketiga, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini, mungkin inilah akhirnya gitu sih. Oke, inilah akhirnya. Yang dimana sebuah kestabilan kelancaran yang mungkin belum pernah kamu dapatkan di minggu-minggu sebelumnya dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya teman-teman, ini akan kamu dapatkan ya di tahun 2025 ini, ataupun mungkin juga di pekan ini teman-teman, sebuah kestabilan kelancaran dan bahkan untuk masalah kelancaran ini ya, seakan-akan nanti jalan kerezekian kamu akan mengalir deras tanpa batas nih ya, seperti air zam-zam, seperti air yang mengalir ya teman-teman. Semua elemen ada bersama kamu yang akan selalu membuat kamu tuh positif dan memberikan sebuah daya tarik ya, seperti magnet teman-teman. Jadi nantinya uanglah yang bakal mendekati kamu ya, bukan lagi kamu nanti bekerja keras untuk mencari uang ya, tetap ya, kalau kerja keras itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan teman-teman, tetapi mungkin bedanya adalah
jalan kerezekian kamu, pintu rezeki kamu sudah terbuka lebar. Jadi di situ ya ibaratkan uang lah yang nantinya bakal datang. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya ada Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadir di sini teman-teman. Oke, jadi hadirnya kartu keempat ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu, oke, yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang akan makmur kehidupan kamu loh. Kehidupan kamu akan lebih mapan. Ya mungkin kamu akan lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil lah di dalam segala hal itu saja teman-teman. Ya, ini sangat terlihat keberuntungan. Mungkin ini juga berkaitan tentang segala aspek di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Ya, kalau untuk masalah kaya, kemudian untuk masalah kondisi kesehatan kah nantinya, ataupun mungkin juga di sini kamu akan apa ya, hidup lebih bahagia di dalam kehidupan asmara, ya menemukan seseorang yang tepat dan lebih harmonis di dalam kehidupan rumah tangga, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, jadi banyak impian yang aku lihat bakal tercapai terwujud di sini, teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi ya teman-teman, keuangannya dari teman-teman Aquarius. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini ya, teman-teman? Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya di sini? Oke. Dan pada kartu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Ace of Pentacles. Kartu koin ya, muncul hadir teman-teman. Lagi dan lagi aku melihat ada lambang keuangan yang sangat berlimpah ruah. Kesuksesan terbesar kamu, keberhasilan terbesar kamu, keberuntungan terbesar kamu. Semua hal-hal positif akan terjadi di sini, teman-teman. Oke. Jadi memang dengan kata lain untuk masalah rezeki, ini bakal ada sebuah mungkin apa ya, rezeki yang bakal benar-benar super dahsyat banget ya. Ya, mungkin ini sebuah impian ataupun doa kamu yang terkabulkan ya. Jadi ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan nantinya, jadi tidak ada yang mustahil. Gitu. Kemudian aku punya ini strength. Nah, strength muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, menjelaskan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi kedua hal ini cukup menggambarkan ya bahwasanya kamu melewati semua, sudah melewati masa-masa sulit dan akan menuju masa-masa yang bahagia. Jadi ada transisi kehidupan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu nantinya. Ya, teman-teman ya jelas dong. Dengan sebuah kondisi rezeki yang super berlimpah, super dahsyat ya teman-teman, tentu ini akan mengubah kehidupan kamu. Ya, dan ini terlihat ya harapan-harapan kamu gitu di pekan ini bagaimana. Ya di akhir bulan ini bagaimana dan bahkan sepanjang tahun 2025 ini bagaimana gitu. Ya, adanya banyaknya peningkatan yang terjadi di dalam kehidupan kamu tentu ini menjadi sebuah jawaban tentu ya teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang keempat aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir ya teman-teman. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Jadi kartu keempat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang aku akui ini loh perjalanan dalam kehidupan kamu yang mungkin cukup berat. Nah, mungkin ini tadi ketika kamu berhasil menaklukkan sebuah tantangan ini, tantangannya ternyata ujiannya. Apa itu? Banyak ya. Yang pertama dapat aku akui loh teman-teman. Ya, kamu harus mengalahkan rasa takut di dalam diri kamu. Oke, kemudian kamu harus mengalahkan orang-orang yang selalu saja mencoba untuk jahat kepada kamu dengan menutup jalan kerezekian kamu dan banyak hal lain yang dilakukan, teman-teman. Ya, menaklukkan energi tersebut tentu bukanlah hal yang mudah. Ya, karena mungkin adanya doa-doa yang terkabulkan itulah sehingga masa-masa yang sulit ya teman-teman itu dapat kamu lewati, kamu lalui. Oke. Ya, pada intinya memang untuk masalah keuangan kamu teman-teman, ya selalu mensyukuri sih terhadap segala hal karena
Dengan cara kamu selalu bersyukur, niscaya untuk masalah rezeki keuangan kamu akan terus berlimpah ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga, oke. Nah, aku punya 3 kartu, aku punya 8 tongkat, ada 2 koin, dan ada 10 tongkat teman-teman. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga, ya. Jadi di sini yang aku lihat memang ada sedikit masalah gitu sih. Ya kalau dikatakan sedikit tidak juga ya teman-teman, relatif sih. Tetapi kalau secara visualisasi berat masalah rumah tangga kamu teman-teman. Ya sulit itu sih. Apakah itu menyangkut tentang sebuah komitmen, pengkhianatan, ataupun itu mengenai tentang sebuah permasalahan terkait dengan kondisi ekonomi ya. Ya tidak jauh-jauh masalahnya itu saja teman-teman. Kemudian keegoisan juga. Ya, jadi ketika kamu memiliki sebuah masalah berat sekalipun teman-teman, ya segala sesuatunya memang harus dihadapi dengan tenang. Segala sesuatunya harus dihadapi dengan sabar, meskipun tenang dan sabar ini bakal sulit dilakukan ketika memang masalah yang dihadapi itu sudah benar-benar membuat kamu pusing ya, gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kok. Jangan kulihat dari kartu ketiga ini. Ketika kamu mau berupaya berusaha, maka segala sesuatunya akan dapat terselesaikan. Nah, itu dia. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa selesai, teman-teman. Semuanya dapat dikendalikan. Yang penting kuncinya di dalam diri kamu terlebih dahulu. Ketika kamu yakin kamu bisa melewati segala sesuatunya, ya pasti akan selesai. Tapi ketika kamu sendiri nggak yakin terhadap diri kamu, teman-teman, maka bagaimana Tuhan akan yakin ya kepada kamu? Nah, itu sih kuncinya. Oke, ya semoga deh hal-hal yang baik itu terjadi ya, dan hal-hal buruk itu selalu dijauhkan ya untuk teman-teman Aquarius. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang berpacaran, dan aku punya 3 kartu, ada The Tower, ya, ada Kesatria Tongkat, dan ada Kesatria Pedang. Kesatria Tongkat dan Kesatria Pedang. Kalau ini sih memang aku lihat hubungan kamu lagi cukup panas ya, lagi panas-panasnya teman-teman. Selalu saja ada keegoisan, ya, masing-masing sama-sama memiliki ego, masing-masing ego yang sangat tinggi. Selalu membenarkan terhadap argumentasi masing-masing dan tidak pernah memikirkan ya, saling memikirkan perasaan satu dengan yang lain gitu teman-teman. Ya kalau ditanya di satu sisi memang pasti di satu sisi merasa terzalimi, dan kemudian sama halnya ketika bertanya di satu sisi yang lain, dia mengatakan juga pasti dia yang terzalimi. Jadi ini cukup menggambarkan tentang sebuah keegoisan masing-masing. Ya, untuk menjalin sebuah hubungan asmara yang lebih baik teman-teman memang penting ya untuk bisa saling mengendalikan emosional masing-masing, meskipun apa ya teman-teman ya, ya harus pandai-pandai di dalam menempatkan situasi dan kondisi yang ada. Contoh ketika memang kamu yang berbuat salah ya, maka kamu yang harus berusaha mengalah gitu. Dan kemudian sebaliknya, nggak peduli apapun itu, siapapun itu ya, mau cowok cewek ya teman-teman ya. Itu jadi itu niscaya akan bisa mempertahankan. Tapi ketika tidak, maka yang aku lihat ini bakal ada kehancuran ya. Sepertinya memang sulit banget untuk mempertahankan loh teman-teman ya. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan ya, selalu ada sih jika kamu dan dia bisa lebih saling menjaga yang namanya sebuah emosional tadi ya. Ya gitu aja sih teman-teman. Kalau untuk masalah pihak ketiga aku rasa sih tidak ya, itu hanya masalah keegoisan sih. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Nah, aku punya The Magician, aku punya Queen of Wands, dan aku punya The Fool ya. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, ada kabar baik nih untuk kamu. Ada keajaiban gitu sih. Ya, ada hal-hal tak terduga, ada kabar baik yang akan kamu dapatkan. Ya, ini mengenai tentang sebuah perjuangan kamu pada akhirnya yang kamu nantikan akan segera datang, yang kamu tunggu akan segera menghampiri kamu. Apa itu? Kesuksesan kamu kah? Secara kondisi kehidupan sosial kah? Ataupun mungkin juga terkait dengan jodoh dan asmara teman-teman. Karena kalau lihat dari kartu ini sih,
Aku lihat seperti itu gitu sih. Seseorang yang mungkin kamu harapkan, ya seseorang yang baik, yang dewasa, yang mapan juga mungkin seperti itu teman-teman. Maka di sini yang aku lihat kamu akan segera bertemu dengan dia gitu ya. Amin ya teman-teman. Semoga deh untuk teman-teman Aquarius yang jomblo memang benar-benar akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan ya hidupnya gitu ya, cinta sejati. Ini ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya ini, ada Wheel of Fortune, ada King of Cups, dan ada Five of Pentacles. Nah, lalu bagaimana tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman? Apakah energinya positif? Ya, apakah dia baik atau tidak? Melihat sejauh ini dari kartuku ini, teman-teman, mungkin ya hubungannya nggak seindah apa yang mungkin kamu bayangkan, gitu. Ya, jadi intinya ketika kamu dekat dengan seseorang, ya boleh berhayal, boleh bermimpi hal-hal yang indah. Tetapi ini juga kembali lagi terhadap diri masing-masing. Bagaimana cara diri masing-masing bisa saling berkomitmen terhadap sebuah tujuan yang ada. Contoh ketika kamu berniat untuk mungkin serius dengan dia dan kemudian dia juga berniat ingin serius dengan kamu, ya maka bagaimana cara menumbuhkan sebuah hubungan yang lebih baik? Nah itu sih. Ya tentu sebuah komitmen yang baik, sebuah komunikasi yang baik, ya teman-teman, dan kemudian kesabaran. Nah itu sangat penting. Karena mungkin awal-awal itu penuh dengan tantangan, tetapi kalau untuk ke depan, ya aku lihat bakal lebih baik sih. Mungkin seperti itu. Ya dari energi ini sangat menggambarkan juga teman-teman bahwasannya dia sosok orang yang sangat dewasa, sangat mapan, dan sangat bijaksana ya teman-teman. Ya mungkin nggak ada salahnya juga sih ketika kamu mencoba untuk membuka hati kamu kali ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat dulu tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. Nah, aku punya tanggal 4, 22, 20, 15, 10 tanggal 5, tanggal 3, 11, 14, wow ini 15 ya. Oke, kemudian yang terakhir aku punya tanggal 21, 25, dan tanggal 27. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.